Seri paling kuat dari A seriesnya Samsung di tahun ini adalah Samsung Galaxy A55 yang udah hampir sebulanan gue pegang dan gue jadiin sebagai daily driver. Dan ini nggak usah pakai lama, langsung aja ini dia reviewnya. Oke, langsung aja kita ke bagian desainnya. Ini ada bagian framenya ya, yang kalau kita lihat ini dari tahun sebelumnya ke versi yang terbaru yang sekarang ini gabungan ya, dari yang framenya kotak tapi di bagian tombol power sama volume ini sedikit ada lengkungannya, jadi kayak hybrid gitu. Dan bahannya juga ini udah solid banget, terus ada kayak ala-ala titanium, ada garis-garis arsirannya seperti itu ya. Dan kalau dipegang memang berasa sedikit agak tajam, tapi di sini karena udah sedikit aja nih ada semacam kayak lengkungan, jadi nggak tajam-tajam banget dan dipegangnya masih cukup nyaman. Backdoornya dan layarnya nih sama-sama menggunakan kaca ya, Corning Gorilla Glass Victus Plus, dua kaca premium yang biasa ada di seri flagship. Jadi dipegangnya kerasa feel-nya itu mewah, aman dari sidik jari. Frame-nya juga punya material metal yang bikin genggamannya nih layaknya sebuah HP flagship. Desainnya tuh mirip banget sama abangnya Galaxy S24 yang sebenarnya keuntungannya karena bikin looks-nya itu mirip HP flagship. Jadi desainnya nih tiga lensa ini vertikal floating, gue suka banget, nggak lebay, terlihat simple, clean. Jadi secara feel looksnya itu udah mirip banget sama HP flagshipnya Samsung. Jadi kalau kita misalkan bawa HP ini kelihatannya kayak lagi pakai flagshipnya Samsung. Sayang saat di bagian layar bezelnya ini agak kurang flagship, yang sebenarnya bezelnya tuh nggak tebel-tebel amat ya. Kita nggak bisa bilang tipis juga. Padahal desain kamera depannya udah punch hole yang ukurannya minim ya, masih bisa dibilang lumayan cakep ini untuk look sebagian dari layarnya. HP ini ditenagai oleh Exynos 1480 yang punya fabrikasi 4 nanometer dan punya konfigurasi octa-core 4 kali Cortex A78 dan 2 kali Cortex A55. RAM HP yang gue pegang ini 8 GB dan ada opsi sampai ke 12 GB. Storage-nya ini 256. Terus HP ini juga udah datang dengan One UI 6.1 berbasis Android 14. Gue udah cobain ya beberapa aplikasi benchmark buat HP ini. Di Antutu benchmarknya itu bisa dapetin skor 744 ribuan, dan 3D Mark Wildlife Stress Test HP ini bisa dapetin stability 99,5%, dan terakhir di Geekbench 6 ini CPU-nya bisa dapetin skor 1150 buat single core-nya dan 3343 buat multi core. Dan HP seri A terkuat ini bisa main Mobile Legends dengan frame rate ultra dan grafik ultra. Emang awalnya kelok nih di settingan ini nih, dan gue lihat ini banyak juga yang komplain, tapi aman sekarang ini udah kebuka. Ya buat HP ini sih kayaknya gampang-gampang aja ya main Mobile Legends, rata kanan kerasa anget pun enggak, dari awal main itu enggak ketemu lag atau frame drop. Terus lanjut kita coba main Genshin Impact. Nah di sini gue force settingannya ke highest dengan frame rate yang di 60 fps. Dan surprisingly dengan settingan ini masih kerasa lancar banget loh. Paling pas di atas 30 menitan ini kerasa agak panas dan agak frame drop sedikit. Yang menurut gua tuh nggak mengganggu sih. Kalau mau aman ya mainnya gue saranin pakai settingan yang low. Nah lanjut kita ke bagian displaynya. Bagian layarnya ini menggunakan panel Super AMOLED 6,6 inci dengan resolusi yang Full HD+. Refresh rate-nya ini udah 120 Hz dan sudah support HDR10+, color depth-nya 16 juta warna dan punya peak brightness di 1000 nits. Seperti biasa, Samsung udah pasti punya kualitas layar yang sangat baik, dan layarnya tuh kerasa banget tajam, vivid. Warnanya juga punya kontras yang tinggi dan punya dynamic range yang cukup luas. Playback HDR-nya juga ini juga udah keluar ya, baik dipakai pas buat nonton Netflix ataupun YouTube. Nah buat dipakai untuk nonton Netflix ini sih nyenengin banget, walau warnanya vivid tapi skin tone-nya itu kerasa akurat loh. Terus gue nggak nemuin adanya black rush ataupun tint ya. Semua konten itu kelihatan jelas walau scene-nya itu yang gelap ya misalnya. Terus dynamic range-nya juga luas banget, tajam dari sudut ke sudut. Buat layarnya sih kalau bisa gue bilang ini top banget. Apalagi dikombinasiin sama speakernya yang udah stereo speaker, yang bisa dibilang cakep lah, walau nggak ada support Dolby Atmos tapi speakernya ini bisa kasih efek surround yang cukup baik. Dipakai buat dengerin musik juga masih asik banget. Layarnya juga punya always on display yang sayangnya nggak bisa di custom ya.
Lanjut kita ke bagian UI-nya. HP ini menggunakan One UI 6.1 dengan berbasis Android 14. Yang gue makin suka sama dari One UI ini adalah simple, clean, smooth, dan berasa fluidnya. Kira-kira gambaran experience-nya buat One UI ini kalau dipakai harian tuh berhasil dapetin experience HP flagship kalau menurut gue. Yang jadi pembeda sama HP flagship paling pas main game aja. Kalau dipakai harian kayak chat, sosmed, dan lain-lain itu hampir nggak ada bedanya ya. Kayak pakai HP flagship buat multitasking juga gesit banget. Jadi gue puas ya so far sama One UI 6.1 ini. Yang nggak kalah dari HP flagshipnya Samsung, ini Samsung ngejanjiin update sampai 4 tahun nih, sampai 4 generasi Android, yang artinya kita baru dapetin update sampai Android ke-18, dan security patch-nya ini 5 tahun. Jadi HP ini bisa banget dipakai buat jangka panjang. Kayaknya sih belum ada sih yang bisa ngasih seperti ini di range harga di Samsung A55 ini harganya ya. Satu lagi adanya chips Knox yang biasanya ini ada di HP flagshipnya Samsung ya. Nah di sini ada fitur namanya secure folder yang kita bisa aktifin dan taruh beberapa aplikasi buat running di chip Knox-nya ini. Jadi lebih aman karena aplikasi ini akan running di luar sistem HP-nya. Jadi jauh lebih susah ya kalau misalnya dihack bahasa gampangnya. HP ini punya baterai sebesar 5000 mAh yang super duper irit banget. Karena gue biasanya ngecas tuh 2 hari sekali dan ini bisa dapetin screen on time 7-8 jam. Sayangnya ini charging speednya ini cuma mentok di 25 watt, terus ditambah lagi ya kita harus beli sendiri batok chargernya. Terakhir kita ke bagian kameranya. HP ini menggunakan setup triple kamera. Kamera utamanya 50 megapiksel f1.8, PDAF always, kamera ultrawide-nya 12 megapiksel f2.2, dan satu lagi ini makro, tapi makronya 5 megapiksel. Nah buat kamera utamanya ini bisa ngasih gambar yang cukup cakep di kondisi banyak cahaya. Detailnya cakep, dynamic range-nya juga luas. Dan khasnya Samsung ini warnanya langsung vivid, agak sedikit oversaturate, kontras dan ketajamannya dari sudut ke sudut ini udah lumayan cakep ya. Buat di kondisi yang low light pun HP ini masih bisa ngejaga detailnya ya. Palingan pas kita zoom banget itu baru kelihatan agak soft ya karena processing noise reductionnya. Jangan lupa ada mode night yang lumayan ngebantu buat di kondisi yang low light. Buat videonya lensa ini mentok di resolusi 4K 30 fps, dan langsung aja gua kasih contoh ya videonya. Nah sekarang kita pengen nyoba ya di resolusi 4K 30 fps. Kita pindah-pindah lensa. Yang pertama kita pindah dulu ke lensa ultra wide. Nah ini lensa ultra wide nya. Terus kita bisa balik lagi ke 1 kali. Terus ada zoom 2 kali di sini. Ini digital zoom. Dan kita bisa pindah ke kamera depan. Kita coba. Nah, hebat ya. Samsung bisa pindah-pindah ke semua lensanya sambil merekam di resolusi 4K 30 fps. Buat lensa ultra wide-nya sebenarnya lensa ini bisa ngasih hasil yang cukup baik, tapi memang kalau kita zoom bakal kelihatan kalau detail gambarnya nggak sebaik daripada lensa utamanya. Walau begitu warnanya nggak kerasa jomplang, kontrasnya juga masih cukup baik, masih oke. Bisa dibilang ini cukup oke lah lensa ultra wide-nya. Dan surprisingly lensa ultra wide-nya ini bisa rekam video up to 4K 30 fps, dan langsung aja gua kasih lihat ini dia contoh-contohnya. Dan lanjut kita ke lensa makronya, karena ini 5 megapiksel ya bisa dibilang masih kepake lah iseng-iseng buat foto daun, foto bunga, ataupun foto serangga. Buat kamera depannya HP ini menggunakan 32 megapiksel f2.2. Foto selfie-nya cakep dan bisa jadi sedikit lebih wide ya, jadi bisa pakai selfie rame-rame. Surprisingly juga kamera depannya ini bisa rekam video up to 4K 30 fps, dan gua langsung aja kasih contoh videonya. Untuk kamera depan ini juga nggak kalah ngeri ya. Jadi sama seperti kamera belakangnya, dia bisa 4K 30 fps
Ini seperti yang sedang kita coba sekarang. Ini gua lari ya. Oke, tuh. Gimana kualitasnya? Oke, kesimpulannya HP ini dijual start dari 6 juta kurang 1000. Yang menurut gue sih worth it banget. Karena selain experience HP flagship yang dapat banget, software update yang panjang, ada chip Knox dan kameranya juga oke. Jadi kalau boleh disikat ya sikat kalau kalian ada budgetnya. Ya.